Lah, tetapi ada orang ini harus dipahami. Makin Islam kok makin sangat. Ya, makin Islam kok makin beringas. Takbir bukan tahlilan, tapi takbir bakar. Wah, ini ada salah satu pejabat di BNPT waktu itu. Kiai, apa sumbernya, Kiai? Apa masalahnya, Kiai? Kiai Islam, mereka yang takbir, yang bakar-bakar juga Islam, katanya. Ya, saya jawab sebenarnya ini sumber daripada ilmu. Jadi karena ilmu melahirkan iradah melahirkan kudrat. Ilmu melahirkan keinginan melahirkan tindakan. Tindakan seseorang yang mengatakan takbir, Allahu Akbar, dibomlah makam-makam itu. Makam orang-orang soleh. Ada yang dibom. Iya. Orang-orang Islam yang sedang sholat Jumat dibom. Mohon maaf, dari mana pemahaman ini kok jadi takbir ngebom? Ternyata timbulnya dari keinginan. Keinginan kok muncul dari ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Maliki TV, hafidzakumullah. Masih bersama program unggulan Al-Maliki TV, channel resmi dari Pondok Pesantren Syed Muhammad Alwi Al-Maliki. Kita tergabung di program unggulan, yakni program podcast santri. Seperti biasa para pemirsa, kita akan menghadirkan tamu-tamu istimewa yang menginspirasi kaum santri tentunya, agar kita para santri atau para umat itu mendapatkan pencerahan yang istimewa. Hadir di tengah-tengah kita hari ini tamu jauh dari Jakarta. Beliau adalah Kiai Misbahul Munir Khalil. Dari sederet jabatan yang dipangku atau yang diemban hari ini, beliau luar biasa. Dan kita bersyukur para pemirsa Al-Maliki TV karena kehadiran beliau. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Al-Misbah Jakarta, kemudian wakil ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama PPNU Jakarta, dan juga ketua komisi dakwah MUI Pusat, ketua Aswaja Center NU Pusat, juga ketua IKAMA, Ikatan Keluarga Madura. Cuma yang jadi pertanyaan saya ini termasuk Madura swasta apa hanya khusus Madura negeri? Ya, ini yang nanti kita tanya ke Kiai Khalil. Beliau konsen sekali para pemirsa di bidang keaswajaan. Maka kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat datang Kiai. Alhamdulillah. Sugeng Rau di Bondowoso. Baik, terima kasih. Saya ini Bang Umar ya, panggil Bang Umar Kiai. Harusnya Ustadz kok Bang jadi Bang Umar. Jadi biar lebih familiar ya dengan pemirsa. Jadi ini berapa lama Kiai perjalanan dari Jakarta ini? Ya lumayan juga ya. Tapi semi-semi mudik Kiai kan? Kayaknya asli Probolinggo ya? Ya aslinya di sana dan tidak boleh hilang itu. Tidak boleh hilang ya, kampung halaman. Kita itu berasal dari mana, ideologinya apa, itu harus jelas. Sehingga ketika terjadi huru-hara ideologi istilahnya ya, berbagai kecamu ideologi, tarik-menarik kepentingan kesukuan dan sebagainya, kan harus jelas. Iya, jadi ini penting karena kita bagaimanapun juga harus kembali kepada asalnya. Kalau tidak punya asal, kita mulai berangkat dari mana? Dan alhamdulillah Kiai tidak lupa asal ya. Insya Allah. Kiai, tentang aswaja Kiai, hari ini tuh kayaknya semua orang mengaku saya aswaja, tapi tidak ada yang berani saya azwaja pakai Z ini Kiai, karena takut ketahuan. Tapi banyak sektor, banyak entitas itu yang kemudian mengaku saya aswaja. Gimana sih sebenarnya definisi aswaja itu Kiai? Jadi begini, aswaja itu kan singkatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Marhaba. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya nama yang identik ya. Identik dengan pengikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ini harus dicatat ini.
Sehingga ketika terjadi perebutan, ya istilah ini, ke sana menarik ini, menyebut dirinya aswaja, maka kita harus tegaskan bahwa idza utilqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyah wal maturidiyah. Kalau di luar itu skip istilahnya sekarang. Kira-kira harus begitu. Apabila kita ucapkan ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud pengikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Lah ini harus direbut. Di saat banyak orang mengklaim kami ahlus sunnah wal jamaah, tapi ajaran tauhidnya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Malah menyimpang. Kan jauh, melimpang. Ya, silakan Anda mengaku Islam, silakan. Tapi kalau mengaku ahlus sunnah wal jamaah, identik dengan Asy'ari dan Maturidi. Sama halnya dengan begini Bang Umar. Misalnya Surabaya, kota pahlawan, Pulau Garam, ya Madura kan begitu kan. Dan itu udah pakem gitu. Lain gitu. Misalnya ketika kita menyebut kota di Jawa Barat, Bogor, kota hujan, seperti itu. Jadi ketika disebut ahlus sunnah wal jamaah, ya pengikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, baik itu orang awam, orang alim, siapapun tahu. Tidak bisa membuat definisi-definisi baru yang keluar dari pakem itu. Ya, saya pikir itu. Makanya mengutip di dalam kitab Tahaffuzatul Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin itu bahwa kalau diucapkan kalimat ahlus sunnah wal jamaah, ya pengikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, di mana konsep tauhidnya itu adalah Aqidatul Khamsin, itu gampangnya begitu. Makanya Aqidatul Khamsin ini menurut saya perlu disosialisasikan terus-menerus. Kita sebagai orang tua mungkin selesai, ya. Bang Umar selesai, saya selesai, para kiai selesai. Tapi generasi selanjut kita, Aqidatul Khamsin, Aqidah 50 itu apa? Makanya perkenalkan dulu, minim hafal dulu lah. Misalnya fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun wa ni wa wahidun wa hay qadir muridun alimun bi kulli syai'in. Fatli khamsina sampai terakhir itu kan. Jaga akidah khamsin itu dengan begitu kokoh. Definisi ini harus diambil. Makanya pernah satu ketika saya itu membuat sebuah konferensi ulama internasional. Masya Allah. Saya undang berbagai ulama sedunia ini. Ya mungkin tidak menyangkau semuanya, tetapi paling tidak merepresentasikan daripada siapa ahlus sunnah wal jamaah itu dari masing-masing negara. Berbicara masing-masing. Kemudian ada kesepakatan, ternyata sama. Muaranya sama ya. Kalau dalam akidah Asy'ari Maturidi. Sehingga mereka memahami tentang Allah, mengenal kepada Allah dengan sifat 20. Yang mustahil 20, yang jaiz 1, kan begitu kan? Betul dia. Yang wajib bagi para rasul 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Jadi 1 tambah 4 tambah 4 tambah 1 tambah 20 tambah 20 total 50. Fathil khamsina bihukmin wajib. Nah ini saya sarankan kepada umat Islam dimanapun saja berada, termasuk juga pengasuh-pengasuh pesantren, untuk mensosialisasikan ini. Jangan sampai kemudian dirampas oleh kelompok lain yang tidak bertanggung jawab, main coupling sendiri. Akhirnya yang terjadi sekarang, banyak orang mengklaim ahlus sunnah wal jamaah, tapi pelakunya subhanallah, bukan ahlus sunnah wal jamaah, tapi suka mengkafirkan orang lain. Dan itu ngaku ahlus sunnah. Padahal ahlus sunnah wal jamaah itu artinya pengikut sunnah, al jamaah juga pengikut jamaah. Maksudnya apa? Pengikut mayoritas ulama. Karena Rasulullah menyampaikan alaikum bisawadil, ikut kepada mayoritas umat Islam. Ikut kepada mayoritas umat Islam. Memang ada yang ngomong begini, lah bagaimana dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti mayoritas orang yang di bumi, kamu akan tersesat. Mereka mengklaim kamilah yang benar walaupun sedikit. Badal Islam gharib. Islam itu datang dengan asli dan akan kembali. Bawa itu dalil. Gotong-gotong. Walaupun kami sedikit, kami dalam kebenaran. Saya jawab, dalam konteks dunia, seluruh internasional, memang yang paling sedikit, yang minoritas kita.
Makanya qalilan ma ya'lamun, qalilan ma yashkurun, begitu kan? Tetapi dalam lingkup umat Islam, Rasulullah pesan, alaikum bis sawadil a'zam. Jadi harus mengikuti mayoritas dalam kelompok Islam. Makanya panjenengan perhatikanlah, dari sekian negara itu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua negara. Hampir di semua kecuali negara. 2 mungkin. Iya. Yang Saudi ya identik dengan Wahabi. Dan Iran identik dengan Syiah. Yang lain-lain semuanya Ahlus Sunnah. Artinya ketika di total populasinya Ahlus Sunnah tetap sawadul a'zam. As-sawadul a'zam. Inilah yang saya maksud dengan ayo hati-hati. Kita ukur perilaku kita, amalia kita. Selain memang ada hujjah, baik hadis maupun Al-Quran maupun hadis maupun pandangan ulama, juga harus dipahami apakah ini juga sesuai dengan pandangan mayoritas ulama. Nah, kalau iya, silakan. Karena la tajtami ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Ini jaminan Rasulullah. Masya Allah. Itu Bang Umar. Masya Allah. Kiai, ada tantangan ini Kiai ya. Ketika kita sudah, generasi kita mungkin sudah aman, sudah paham dengan Aqaid 50 gitu ya, Aqaid 50 itu kalau di sini ya. Tapi ada komunitas Islam urban atau Islam kota Kiai. Itu sedikit-sedikit hadis, sedikit-sedikit Al-Quran. Sementara kita yang dulu di pesantren, kadang kita mondok 5 tahun itu tidak selesai-selesai ngafalkan sorop itu Kiai. Ngafalkan Imriti sama Aqidatul Awam. Ketika kita hidup di perumahan, di komunitas urban, kita bertemu dengan komunitas yang hadisnya mana, sahih apa tidak. Problem semacam itu jenengan sebagai ini Aswaja Center gimana mengatasi seperti itu? Begini ya, Islam urban ini. Memang kita berangkat dari sebuah ajaran-ajaran yang detail. Kita diajarkan mulai dari nahwu, tauhid, fiqh, detail. Agama itu detail. Belum masuk kepada Quran hadisnya. Baru nanti kalau kita masuk kepada sanawiyah, kitab tahrir atau Fathul Mu'in, baru liqaulihi ta'ala ada karena atau karena hadis yang ini. Kalau kitab-kitab yang masih bawah kan tidak, misalnya. Karena memang aplikatif gitu, Safina, ya. Bagaimana sekiranya langsung dipahami dan bisa dipraktekkan. Lah kita bertemulah dengan masyarakat kota. Dan masyarakat kota ini sebenarnya bias menurut saya ya. Definisinya apa? Karena panjenengan walaupun di Bondowoso ini bisa saja menembus kota dengan media adanya media semacam ini. Tapi mari kita pahami positif saja. Bahwa pastinya apa yang kita amalkan itu sesuai dengan Quran dan hadis. Cuma kita tidak terbiasa Quran dan hadis dalam Basul Masail, membahas masalah-masalah keagamaan. Ini diketawain lah sama kiai-kiai. Basul Masail, apa dasarnya? Quran. Ini terlalu luar, terlalu prematur ya. Hadis sedikit, nggak salah, sudah benar. Nah, makanya kita ini harus memantaskan diri. Sekarang kita ada di mana? Di masyarakat kota. Butuhnya apa? Quran hadis, sampaikan. Ini Qurannya. Mengapa harus sholat? Aqimis sholat. Sudah cukup. Jadi tidak usah disarahi dengan kitab-kitab tadi, terlalu bertele-tele barangkali pemahaman mereka. Saya pikir ya perlu dijelaskan, tetapi ya namanya kebutuhannya. Sekarang yang dibutuhkan apa? Quran, sampaikan Qurannya. Hadisnya mana? Ini hadisnya. Walaupun setelah Quran dan hadis ini pemahaman menurut siapa? Lah kalau kita kan aman ya. Kita ini kan lulusan pesantren. Pastilah pemahamannya sesuai dengan pemahaman ulama-ulama pesantren. Kutubut turah. Parahnya masalahnya adalah di saat Quran dan hadis kemudian dipahami oleh orang yang nggak ngerti pemahaman pesantren, akhirnya dimaknai sendiri. Akhirnya liar tafsirannya itu khawatir fal yatabawa maqadamin ngarang-ngarang sendiri menurut pendapatnya sendiri. Ini yang perlu kita waspadai. Kalau kita insya Allah artinya kita sudah aman. Tinggal memantaskan diri. Memantaskan diri bagaimana sekarang audiennya siapa? Sekarang kita sedang berbicara dengan siapa? Kalau komunitas pesantren harus jeli lah. Mana itu fikihnya, mana qawaidul fikihnya, mana usul fikihnya. Benar ya? Betul. Baru hadisnya mana, kemudian mana Qur'annya. Makanya di MUI itu kalau ingin mengeluarkan fatwa, saya kan di ketua komisi dakwah di Jakarta ya. Itu ada aturan. Kalau mau
mengeluarkan fatwa itu urutannya Quran, hadis, kemudian qawaidul fikih, kemudian fikihnya, baru diterapkan kepada masalah itu. Sehingga bukan menurut saya lah itu. Ini tidak menjadi tradisi, apalagi kalau sudah disuguhkan di halayak ramai seperti ini. Kita bisa diketawakan orang, ini kiai ini ngawur maknanya. Nah, kalau kita sengawur-ngawurnya, mohon maaf, masih ada rujukannya, masih ada referensinya. Ya, misalnya rujukannya di mana? Di dalam kitab ini. Jadi makna Quran, makna hadis sesuai yang ada di dalam kitab ini. Kan aman kalau begitu. Aman-aman gitu. Daripada indi menurutku, menurutku siapa sih kita? Artinya dari khazanah yang banyak di dalam aswaja atau di dunia pesantren itu, sehingga memungkinkan kita masuk kemana-mana, Kiai ya. Iya. Lah ini yang saya maksudkan, mari kita perdalam pemahaman aswaja ini. Ini tantangan kita. Mungkin ya sekali lagi kita sudah selesai memahami tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kan al-jahiliyatu adat kama kanat. Kebodohan itu akan muncul lagi, akan datang lagi, terulang. Maka cara menyuguhkannya mungkin berbeda ya. Kalau dulu lewat surau-surau, dulu lewat ya pesantren-pesantren, sekarang orang hanya podcast berdua begini. Itu kalau ada hal yang jangan aku follower. Ya itu saran saya, ke dalam, ayo perdalam. Kajian-kajian semacam ini terus kita adakan sambil juga menguatkan pengamalannya. Gitu Kiai ya. Iya, kita kuatkan karena ada yang mengamalkan. Makanya yang mengamalkan kadang-kadang mereka kesulitan mendapatkan dalil, ya kita kuatkan. Kadang-kadang yang suka dalil-dalil itu jarang mengamalkan. Ya saling melengkapi dan sering baca istighfar lah kita. Tapi yang paling pokok bagaimana kita punya peran masing-masing. Jangan semuanya maju di depan tetapi di belakang nanti kosong. Termasuk juga dalam masalah keagamaan. Yang menguatkan amalia thariqat ya. Karena dalam Islam itu kan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Di dalam aswaja juga dipahami sesuai juga dengan Nahdlatul Ulama kan. Dalam masalah akidah Asy'ari Maturidi kan begitu kan. Dalam masalah syariat mengikuti salah satu mazhab yang 4. Syafi'iyah, Hambali, Hanafi, Maliki. Kemudian dalam masalah akhlak atau tasawuf itu mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Itu jelas iman, Islam dan ihsan. Kajiannya perdalam, termasuk juga diperdalam juga, disebarkan juga pengamalannya. Outputnya kira-kira yang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah ala Kiai Misbah atau ke ala Kiai NU, outputnya itu adem. Oh begitu Kiai ya. Iya. Orang melihat kok ada ya orang makin Islam kok makin sejuk, ada. Outputnya jadilah para aulia, para ulama, benar nggak? Para kiai-kiai yang begitu-begitu itu output aswaja. Output aswaja. Lihat yang terbaru misalnya Kiai Maimun Zubair, bagaimana beliau? Betul Kiai. Damai gitu. Ya Hamid Pasuruan melihatnya adem, melihatnya saja sudah kita ingat pada Allah. Benar nggak? Lah, tetapi ada orang ini harus dipahami. Makin Islam kok makin sangat. Ya, makin Islam kok makin beringas. Takbir bukan tahlilan, tapi takbir bakar. Wah ini ada salah satu pejabat di BNPT waktu itu. Kiai, apa sumbernya Kiai? Apa masalahnya Kiai? Kiai Islam, mereka yang takbir, yang bakar-bakar juga Islam katanya. Ya saya jawab sebenarnya ini sumber daripada ilmu. Jadi karena ilmu melahirkan iradah melahirkan kudrat. Ilmu melahirkan keinginan melahirkan tindakan. Tindakan seseorang yang mengatakan takbir, Allahu Akbar, dibomlah makam-makam itu. Makam orang-orang soleh, ada yang dibom. Iya. Orang-orang Islam yang sedang sholat Jumat dibom. Mohon maaf, dari mana pemahaman ini kok jadi takbir ngebom? Ternyata timbulnya dari keinginan. Keinginan kok muncul dari ilmu pengetahuan. Dari ilmu, tetap ilmu Kiai ya. Iya. Apa yang diserap oleh dia? Ternyata dia punya pemahaman bahwasanya misalnya orang yang bertawassul dengan para aulia musyrik. Kalau sudah musyrik
kafir, halal darahnya, boleh dibunuh, boleh dibom. Hatta orang yang sholat ini ya. Padahal kita sudah punya pemahaman kan bahwa terhadap sesama orang Islam, sesama orang yang beriman, man sadara alaihi ma yahtamilul kufra min tis'atin wa tis'in wajhan. Misalnya ada orang beriman, KTP-nya Islam, kok ada muncul perilaku, kalimat, ucapan 99% seakan-akan kafir, seakan-akan musyrik. Tinggal 1% saja yang muslim. Tetap kita nahmil amru alal iman. Oh begitu. Iya, nahmil amru alal iman. Kita tetap mengatakan iman. Imannya. Kita kan kadang-kadang melihat fenomena orang sedikit-sedikit musyrik oleh sebab perbedaan masalah kunut, masalah sholat tarawih. Kadang di perbedaan politik loh Kiai. Kalau perbedaan politik di Indonesia itu sebenarnya kalau saya memahami itu soal pendapat dan pendapat. Kalau saya melihat sederhana ya, kalau politik itu bukan soal benar salah, tapi bukan kalah. Bukan masalah Asy'ariyah Maturidiyah lagi Kiai ya. Kalau di Indonesia mohon maaf dipahami biar nggak berantem ya. Kalau masalah politik, uang sudah diterima sama KPU berarti sama-sama benar dong. Begitu ya. Iya, jadi bukan soal benar salah, semuanya benar. Sekarang permainannya menang kalah. Betul. Jadi kita lanjutkan itu berkaitan dengan pemahaman ini sehingga kita harus waspada. Betul. Jangan sampai kita menyerap ilmu yang menyebabkan kita bukan makin dekat kepada Allah, tapi makin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai, sekarang ini ada generasi Gen Z. Iya. Ini kan sekarang mereka hidupnya itu seperti egonya tinggi Kiai. Mereka hanya duduk-duduk, main game, main Mobile Legends dan sebagainya. Lagi mana ini tantangan Aswaja biar nyentuh kepada Gen Z yang hari ini pola hidupnya beda mungkin dengan generasi generasi milenial. Gimana guys? Jangan menyikapi Gen Z Kiai. Ya kalau saya kan generasi kolonial, generasi kuno. Tetapi juga harus memahami bahwa ini adalah tantangan sekaligus peluang. Tantangannya apa? Pertama, mungkin dulu kita akan menemukan pembawa-pembawa ajaran yang tidak benar itu lewat masuk kampung manual ya, dadu apa gitu. Ya begitu kan. Sekarang kan agak kesulitan. Mungkin ada Bang Umar di sini, di Bondoso ada Al-Maliki, di pesantren-pesantren membentengi. Iya. Tapi mereka lewat udara, serangan udara. Maka dalam hal ini apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa membungkam. Jangankan saya secara pribadi di Majelis Ulama Indonesia Pusat, KPI, Komisi Penyiaran Indonesia tidak punya hak untuk menutup konten-konten itu. Mereka hanya punya hak terhadap televisi-televisi yang sah, yang kira-kira begitulah, resmi, iya. Yang resmi. Tapi kalau cuma medsos, nggak ada. Hanya saja barangkali berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan kriminal, ya nanti kaitannya dengan hukum kriminal ya. Nah, tetapi dalam masalah larang-melarang tidak bisa. Ini ajaran nggak benar, kenapa sih muncul? Jadi bukan begitu sekarang. Yang kita lakukan adalah, ayo kita bikin semacam Bang Umar Bekir dengan saya. Al-Maliki bikin channel. Iya. Bagaimana sekiranya menarik? Karena mereka itu kerjanya hari-hari ini pegang HP. Scroll, tidak selesai. Generasi scroll itu. Zikirnya scroll ya, TikTok ya, setelah itu Facebook itu orang tua-tua ya. Ya orang tua-tua. Dan sebagainya lah. Lah, kita ini harus masuk. Betul. Jangan hanya ngomong, ini kamu mainan TikTok terus. Bagaimana sekiranya bapaknya itu, kiainya itu juga hadir di dunia digital kiainya. Mungkin saya sudah sepuh. Ya kiai-kiai yang lain sepuh masa pegang kamera sendiri. Anak-anak muda ini, para santri itu, generasi-generasi muda itu memahami, oh ini harus masuk ini. Jangan sampai kosong. Jadi sekaligus ini adalah peluang. Sekaligus peluang. Pada satu sisi tantangan. Iya, memang tantangannya ini Bang Umar besar hanya dalam masalah ideologi. Karena saya konsen di ideologi, saya berbicara tentang semua hal. Dalam masalah ekonomi, dalam masalah birokrasi, dalam masalah persenjataan, semua pusing. Tiba-tiba orang perang tidak begini lagi, tapi pakai drone. Betul Kiai. Benar nggak gini? Orang pakai HP begitu perang, jadi bukan perang tanding begitu.
Dalam masalah perojekan juga begitu. Jadi, tapi saya tidak membahas itu ya. Yang saya bahas adalah situasi ini kalau kita tidak sadari orang lain yang masuk. Orang yang lain masuk dengan konten-konten mungkin dianggap biasa, menyuguhkan sesuatu yang umum, tetapi pada akhirnya dia menelikung. Biasanya konten-kontennya Quran, ngaji gitu ya. Betul Kiai. Menariklah orang-orang awam, menarik. Pada titik tertentu menukik. Masuklah ajaran-ajaran tadi. Iya. Begitu gampang mengkafirkan kelompok lain. Padahal kita ahlus sunnah wal jamaah. Al jamaah itu ya menjaga kekompakan, bukan ahlul furqoh. Kalau orang lain itu mohon maaf, selain ahlus sunnah wal jamaah itu cirinya itu antara mereka sendiri saling mengkafirkan. Saling menyesatkan, apalagi kita, apalagi terhadap kita, karena sudah punya pisau mengkafirkan itu ya. Jadi sehingga ciri khas beda sedikit pisaunya dikeluarkan itu. Makanya disebut kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Cirinya itu menjaga kekompakan. Beda-beda dikit ya saya bilang biasalah. Makanya di sini kita harus memahami ya, ada perbedaan, ada penyimpangan Bang Umar. Kalau perbedaan boleh ditoleransi ya. Ya, kunut tidak kunut. Ya. Maulid tidak hari raya ya. Ya, hari raya berbeda, di sana pakai hisab, di sini pakai ru'yah. Selagi mereka punya dasar, saya berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, silakan. Itu namanya khilafiyah. Kita kan sudah punya konsep la yungkarul mukhtalafih. Masalah khilafiyah gak usah diingkari, gak usah komen, gak usah ikut madhab usiliyun. Bukan usuliun, bukan usiliun. Dikit-dikit komen, dikit-dikit baik, boleh berbeda kan? Iya. Kalau saya mohon maaf, saya tahlilan loh, saya maulidan, saya seneng haul. Saya itu kalau ziarah kubur, saya itu biasa membaca ibadallah rijal, biasalah. Tawasul kepada Rasulullah biasa, tawasul kepada para sahabat, para aulia juga. Saya mengamalkan. Tapi tolong orang lain jangan usil kepada kami. Kami punya dasar nih. Saya juga nggak usil kepada Anda. Anda yang nggak mau silahkan urusanmu. Karena saya memahami la yungkarul mukhtalafih. Masalah khilaf ya, nggak usah ingkar. Yang ingkar yang mana Kiai? Wa innama yungkarul mujma' alaih. Kalau masalah mujma' alaih yang disepakati oleh ulama, baru kita tegas. Misalnya soal Nabi, siapa Nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Nah, kan begitu kan? Kok ada orang ngaku Islam, KTP-nya Islam, mengatakan Nabi yang terakhir bukan Nabi Muhammad tapi Mirza Ghulam Ahmad, kata orang Ahmadiyah. Saya bilang ente salah, sesat ente. Baru tegas semacam itu kan masalah mujma' alaih. Kiblatnya di mana? Ya di Mekah sana, bukan di Bondowoso, bukan di Probolinggo. Makanya kalau ada orang kok haji muter-muter di Jember misalnya, kita katakan ente itu salah. Oh, Anda nggak toleransi, bukan toleransi, Anda itu menyalahi mujma' alaih yang sudah disepakati oleh ulama. Sehingga kalau ini dipahami Bang Umar, kita ini tidak akan habis energi kita ini oleh hal-hal yang tidak penting. Yang tidak penting, remeh-temeh. Ya. Makanya orang kalau tidak memahami mana yang mukhtalafih, mana yang mujma' alaih, akhirnya menyoal sesuatu yang sebenarnya kita boleh berbeda. Kiai, terakhir ini Kiai. Ya. Tentang negara Kiai. Jadi kelompok-kelompok lain bahkan di luar Islam yang ideologi-ideologi tertentu itu punya representasi negara Kiai. Juga di Islam itu dua kelompok yang Kiai sebut tadi punya representasi negara. Ini ahlus sunnah yang besar kok tidak punya negara, ini gimana ini? Jadi apa urgen apa enggak ini negara aswaja ini? Gimana Kiai? Kalau saya ingin mengatakan, mari kita mulai membangun sebuah tatanan sosial itu bukan dalam sistem negara, tapi tatanan masyarakat yang baik. Kenapa? Karena pemimpin siapapun namanya, mulai dari kerajaan Majapahit, terus ke bawah sampai Bung Karno, sampai Pak Harto, sampai sekarang khusus Indonesia, saya mengatakan, para pemimpin itu di dalamnya ada umat Islam. Dan mereka berjalan sesuai dengan keyakinan agama kita. Nyaman dalam beribadah. Kenapa demikian? Karena yang dilakukan oleh para kiai-kiai itu adalah membangun tatanan masyarakat mulai dirinya sendiri. Mengapa dipimpin orang yang baik? Karena kita baik. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksubun.
Mengapa kita dipimpin orang yang zalim? Ya karena kita zalim. Sebaliknya kalau kita baik, Bang Umar, akan melahirkan pemimpin yang Baik baik. pula. Anda nggak usah tertipu dengan politisi. Pilihlah saya. Kalau kamu pilih saya, akan banyak akannya. Iya. Padahal sudah dijelasin wala wa fa'alil muluk. Nggak ada ceritanya raja itu Loyal ya. ya memenuhi janji biasa, umpamanya ya biasa begitu. Makanya terus bagaimana daripada kita ngomong terus sampai kepada kalimat membangun negara di dalam negara. Menurut saya Dan itu menggiurkan Ya. bagi generasi muda membangun negara A, B, C atas nama agama itu. Nah, makanya menurut saya kita mulai dari membangun diri kita. Baikkan diri kita, baikkan lingkungan kita, mulai dari keluarga, baru kemudian akan melahirkan kepemimpinan yang baik. Kama takunu yuwalla alaikum. Kan begitu kan? Seperti apa kamu sekarang? Disitulah akan lahir Nah, pemimpin. itu akan lahir pemimpin. Nah, ini yang tidak disadari. Makanya para kiai-kiai itu mengapa bangun pesantren, bangun bi'ah, lingkungan yang mendukung bagaimana sekiranya menjalankan syariat benar, sholat benar, dan sebagainya. Dan terbukti, Pak, Indonesia mayoritas Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Dan hari ini karena sistem demokrasi, otomatis yang menjadi pemimpin di tengah-tengah kita ini ya kiai, ustadz. Iya. Bagaimana Gubernur Jawa Timur? Ya karena ketua muslimat, Ke bupati sampai bupati juga begitu, sampai anggota-anggota DPR. artinya anugerah itu otomatis Kiai ya. Ya, Jika masyarakatnya sudah Islami, maka otomatis lahirlah pemimpin yang Islam. pemimpin yang Islam. Makanya la tashghalu anfusakum bisabbil muluk. Jangan sibukkan mulutmu dengan mencaci pemimpin. Walakin tubu ilayya. Kembali kepada Allah. Masya Allah. Wa'aktifum alaikum. Maka pemimpin siapapun namanya, mulai dari raja ini, pemimpin ini, akan manut, nyaman. Nyaman ya. Nyaman. Memberi ruang seluas-luas. Ruang. Ada orang, saya nggak nyaman dengan pemimpin ini. Loh, dia yang lain kok nyaman? Itu fakta loh ya. Iya. Apa resepnya? Oh, kamu kurang dekat kepada Allah. Makanya Ya, jangan ya menyimpulkan karena kalah kemarin. Jadi kembali ke Allah ini. jadi begini, Bang. Jadi tadi ada tubuh ilayah itu penting ya. Itu kalimat terakhir itu. Walakin tubu ilayya. Jadi kalimat ini menjadi kata kunci bagaimana sekiranya kita berinteraksi dengan siapapun pemimpin. Kita jangan terbuai dengan, saya ulangi lagi, akan itu ya biasalah politisi berjanji semacam itu. Tetapi yang paling penting kita mulai dari kita. Jangan sibuk Jokowi salah lah, setelah itu Prabowo salah lah. Yang sebelumnya juga salah ya. Kayaknya semuanya salah presiden nih. Ya, saya lihat itu di grup-grup WA ya, kemudian di Facebook itu. Bangsa kita ini kadang-kadang nggak selesai menyalahkan orang lain. Menurut saya ini nggak efektif ini. Terus bagaimana yang paling baik? Ayo, mari kita perbaiki kita. Mulai dari diri kita, bagaimana ibadahnya yang benar, kemudian keluarga kita, kemudian masyarakat yang luas. Maka pola daripada pendidikan ala kiai, pesantren ini sudah benar itu, dan outputnya nyata. Iya. Indonesia itu menjadi kiblat daripada agama-agama yang ada di dunia. Islam di Indonesia itu. Coba bayangkan, saya itu merasakan di Jakarta banyaknya aliran, banyaknya agama. Tetapi coba perhatikan bagaimana Islam dengan Kristen, Masjid Istiqlal dengan katedral berdekat. Itu sebuah keanehan. Malah sekarang itu ada jembatan silaturahim itu. Yang menghubungkan dua tempat itu. Sebenarnya bukan sekedar itu maknanya. Bahwa hasil daripada didikan para ulama-ulama kita melahirkan Islam yang sejuk, yang damai. Ini itu yang paling penting. Betul. Bagaimana kita akan sujud kepada Allah kalau tidak ada keamanan? Damai ya. Ya, kira-kira demikian berbicara akhir daripada semua yang kita lakukan dalam berislam, beriman, dan berihsan ini menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melahirkan kedamaian, Masya Allah. Itu yang paling pokok.
Dan orang melihat bukan kepada Qur'annya, bukan kepada hadisnya, tapi melihat outputnya. Kalau kiainya seperti itu, wah, sami'na wa ata'na, apalagi orang Madura, Pak. Kalau orang Madura ngelihat kiai itu bukan karena hafal Quran, hafal hadis, ya karena perilakunya. Oh, Ini ada cerita nih, kiai di Bangkalan itu didatengin untuk soan, yang minta barokah, kiai mohon barokah kiai. Kiainya lagi nggak mood ya, lagi bad mood. ya, sedang anu lah. Oh, pergi sana gitu. Besoknya datanglah, mohon barokah pakai petunjuk kiai, saya mau bisnis. Pergi sana, dia ke Iya. Besoknya itu datang lagi, karena kiainya itu marah, ngambil genteng yang ada di sampingnya, dilempar. Pergi kamu. Karena sudah dipercaya, Pak. Kiainya sudah diyakini percaya. Yakin ke kiainya, kiai. Itu gentengnya kena ke orangnya, tapi diambil. Alhamdulillah, saya disuruh bisnis genteng. Jadi jimat. Jadi itu kalau orang sudah dipercaya. Demikian juga kita sebagai ulama, sebagai kiai ini, kalau pada tataran sudah dipercaya, yang gak usah pakai Quran, pakai hadis. Iya. Makanya tadi itu ada masalah ketika dia masuk kota, ketemu sama masyarakat kota yang pengen kepastian nih, pengen kepastian. Ya. Makanya ya yang ketek-ketek itu kita masuk, nggak apa-apa. Kita ocol menghadapi mereka itu. Masya Allah. Ya, sama-sama dibutuhkan, Bos. Sama-sama dibutuhkan. Begitu Bang Umar. Masya Allah. Jazakumullah pemirsa Al-Maliki TV dalam program podcast Santri. Ternyata dari Kiai Misbah kita mendapatkan banyak mutiara-mutiara dan luar biasa. Kiai jangan bosan-bosan Kiai. Kita butuh khususnya ke Al-Maliki, pesantren Al-Maliki, Syed Muhammad Alwi Al-Maliki. Kita ajak podcast lagi Kiai ya. Kayaknya biar bisa berbagi, bisa sharing. Terima kasih. Jangan lupa terus tonton Al-Maliki TV. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe Al-Maliki TV. Jazakumullah khairan, Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.